Kembali lagi dengan kita di channel yang paling yang pastinya ditemani dengan host yang gak kalah dan juga bareng aku Shandy dan aku Fauzan. Fauzan, hari ini kita itu mau bahas tentang apa sih? Nah, Sen, hari ini tuh pembahasan kita tuh spesial banget, Pak. Apa Fauzan apa? Kita itu mau bahas tentang peluang kerja nih di bidang pemasaran digital. Wih, dari judulnya aja udah keren banget ya. Yes. Gimana? Terus yang ikutan sharing-sharing sama kita narasumbernya itu siapa? Narasumber kali ini ya, Sen. Yang pasti Siapa saja? itu udah terkenal banget se-Amel Politeknik Negeri Madiun. Siapa Fauzan? Siapa? Penasaran kita kamu? Penasaran banget. Langsung saja kita sambutkan kasih Fauzan. Makasih banget kok. Makasih banget udah diundang ke podcast kali ini. Aku seneng banget rasanya tuh pertama kali aku ke podcast. Pertama kali. Betul banget. Itu kan Seneng banget pokoknya aku. Ini kerja gini gimana? Maaf ya, maaf. Gimana? Mungkin kita bisa nih kembali ke topik awal ya. Oke, boleh. Mbak Siva tadi katanya Fauzan dari Politeknik Negeri Madiun ya kan ya. Terus itu prodi apa yang diambil sama Mbak Siva? Kebetulan aku di Poltek itu ambil jurusan pemasaran digital. Di pemasaran digital. Iya betul banget. Keren banget itu, dari namanya. Aku jadi penasaran itu gimana. Keren banget pokoknya. Oke, boleh nanti kita jelasin ya Mbak. Boleh. Kalau Mbak Siva ini asalnya dari mana sih? Kebetulan aku dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Jauh. Terus sampai ke Politeknik Negeri Madiun. Ih, bisa dong. Boleh dong diceritakan perjalanan dari Jawa Tengah ke Politeknik Negeri Madiun ini. Oke, awalnya tuh aku udah minat nih Kak di marketingan gitu. Aku terus bilang ke guru aku ya. Itu diusulin tuh ke ini loh, Politeknik Negeri Madiun ada jurusan, ada prodi yang namanya pemasaran digital. Nah, habis itu aku ikut tes SNBP tuh. Nah, ya habis itu aku diterima tuh, seneng banget aku rasanya. Akhirnya aku diterima di jurusan yang aku pengennya tuh, seneng banget pokoknya. Udah minat dari awal gitu kan ya? Tuh aku udah minat banget di sini tuh, udah minat. Keren banget sih kalau Gimana? itu SNBP loh. Ya, pastinya orang-orang berprestasi di sekolah. Wih, Aduh. ya pasti ya Pak. Dan kelihatan dari wajahnya Mbak Siva. Terima kasih. Anja loh. Meyakinkan. Tersanjung banget aku. Oke. Kak Siva, ini sebagai mahasiswa pemasaran digital ya. Betul. Menurut Kak Siva sendiri nih, kita kan tadi sudah menyiapkan lah beberapa pertanyaan loh, kita tanya Oke. Ya, menurut Kak Siva sebagai mahasiswa ya, Ya. bagaimana Kak Siva itu melihat tren pemasaran di dunia digital itu yang saat ini, dan mungkin kedepannya itu bagaimana? Oh, oke. Kalau sekarang itu pemasaran digital perkembangannya pesat banget ya. Apalagi teknologi baru itu udah nerapin sistem pemasaran ya. Jadi peluang karir yang kita miliki itu makin luas gitu. Apalagi ini buat kita-kita yang baru mau coba-coba itu cocok banget pokoknya. Jadi pemasaran digital atau digital marketing itu nggak cuma asal posting di Instagram gitu ya? Enggak dong, masa tuh nggak posting-posting? Kira tuh cuma kayak gitu? Enggak. Ternyata Enggak dong, iya ada SEO sama analisis data Kak, itu ada. Mau sampai segitunya ya? Iya dong. Kan nggak cuma posting di Shopee aja. Aduh. Kita agensi ya paling mentok kalau di Instagram ya sampai coming soon lah. Aduh. Saja ya. Lanjut ya, ya. Lanjut ya Kak Siva. Oh boleh. Dan berikutnya. Aduh. Nah, biasanya nih Kak Siva, buat fresh graduate nih di bidang ini, posisi apa aja sih yang mungkin peluang kerjanya itu besar kita masuk di situ? Yang cocok ya, maksudnya yang cocok untuk fresh graduate digital gitu. Itu ada digital marketing spesialis, kalau enggak online creator. Tapi nih kalau kita pengen yang lebih spesifik lagi, lebih mendalami lagi, tuh bisa ke SEO spesialis, kalau enggak digital marketing analyst. Itu banyak banget peminatnya Kak, cocok pokoknya untuk fresh graduate tuh cocok banget. Aku rekomendasiin. Oh, jadi itu bisa disesuaikan dengan minat dan bakatnya masing-masing. Iya. Seperti itu. Betul. Kalau untuk persiapannya dari masa kuliah sampai ke terjun industri
pemasaran digital di Iya. bidangnya tersebut itu seperti apa Mbak Siva? Oke, aku kalau di kelas itu belajarnya teori sih kak. Tapi ini aku di luar itu juga ikut magang sama cari pengalaman lah, nambah skill, sama nambah portfolio juga dong. Jadi bisa ke freelance gitu ya? Sampai Bisa dong. Aku sekarang mau itu ikut freelance. Iya, betul dong. Itu awalnya itu semester 2 itu aku udah ikut freelance gitu sampai ketemu sampai sekarang. Keasikan gitu ya? Iya, betul banget. Asik banget pokoknya. Kak Siva, mungkin boleh lah ya sedikit tips lah buat nanti mungkin ada teman-teman yang juga pengen nih freelance atau magang gitu, boleh dong tips and triknya. Iya, Oke, tips kalau mau ikut freelance atau magang itu bisa kalau kita ambil proyek itu jangan yang nggak sesuai minat bakat kita. Kita tuh harus milih sesuai dengan minat dan bakat kita. Kalau nggak sesuai minat itu tuh kita bakal keteteran kayak aduh ini apa sih gitu loh. terbebani. Iya, tapi nih jangan paras malah sampai di situ aja. Kita tuh harus terus belajar itu karena bisa jadi pengalaman buat kita ke depannya nanti. Bisa. Oke. Bisa diterapkan. Iya, betul banget. Jadi Kak Sandy sendiri sukanya ini di bidang apa ya? Kalau aku sih sukanya di kayak make up kayak gitu sih, lebih ke make up Mbak Siva. Ada contoh nggak Mbak Siva? Kayaknya tuh kalau cocoknya tuh di Paragon cocok deh kak. Itu tuh perusahaan make up terbesar loh kak itu. Oh yang punya wadah sama Emina itu. Betul banget itu cocok banget dong buat kakaknya kayaknya. Cocok banget itu. Ya ampun. Oke, kalau gitu Kak tadi kan udah kalian dari Fauzan ya. Iya. Terakhir banget dari aku ya, Mbak Siva ya. Oke, boleh. Nah, boleh dong buat dikasihkan tips buat magang dan juga freelance-nya. Tadi kan Mbak Siva udah memberikan contoh dari perusahaannya. Nah, itu Betul. tips magang dan juga freelance-nya itu seperti apa? Apakah ada tips khusus dari Mbak Siva? Enggak sih, kita itu cuma butuh skill aja kak. Sama nambah relasi pertemanan itu udah sangat berguna banget buat kita ke depannya nanti. Betul ya sih. Ini emang penting banget sih. Penting banget. Ya, soalnya tidak menutup kemungkinan ya kita tuh di tahun depan Iya. kedepannya itu kita butuh apa kan kita juga nggak tahu ya. Iya, betul. Jadi itu penting banget lah pokoknya relasi menurut saya ya. Betul banget. Nah Gimana? Nah, gimana? ini kayaknya udah Asik kan ya? lama banget ya. Kita kayak Terasa banget dari hati. udah nih apa lama tidak kita ngobrol? Enggak tahu, aku nggak pakai cuma ya ya. Udah ya 10 jam kita udah ngobrolnya 10 jam. Iya, asik banget loh ini. Sahabat silakan lagi keasihan ya. Ya kan udah sangat kita masih Bagus banget. berbobot. Nanti boleh lah ya Kak Omi kalau mungkin di lain kesempatan lah. Oh, baik. Berapa? Tren. Oke, Iya, sekarang. Oke. Gitu ya. Ya, bisa aja. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Siva atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya. buat- Oke, sama-sama. Aku juga seneng banget udah diundang ke podcast ini. Seneng banget aku pokoknya. Oke, Sobat Digital, terima kasih telah menyaksikan podcast di hari ini. Nah, silakan jangan lupa buat di subscribe dan di like juga ya. Jangan lupa buat di share ke teman kamu. Bye. Bye. Sudah. Ciao.